Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Kami terlalu yakin Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang maha besar. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, Engkaulah kami yang besar dan mulia, Yesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan
buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya.
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sembah musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua tak tertandingi Engkau Tuhan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, kerajaan-Mu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, kami ada karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi seluruh hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita tahu bahwa saat ini adalah masa-masa terakhir. Saat ini adalah akhir zaman. Alkitab mengatakan bahwa kalau sudah ada tanda-tanda yang Alkitab sudah katakan, nah itu adalah tanda dari akhir zaman. Nah, kalau kita tahu bahwa akhir zaman itu sudah begitu dekat dan kita sudah ada di penghujung dunia ini. Kira-kira Tuhan maunya kita ini lebih serius kepada Tuhan atau santai? Lebih serius. Kira-kira Tuhan mau pergerakannya kita ini mundur apa diem? Mundur apa diem? Pilihannya mundur apa diem? Oh, pilihannya maju. Oke, kalau begitu pilihannya maju. Majunya itu jalan atau cepat? Majunya jalan apa cepat? Cepat. Cepatnya itu separuh-separuh atau penuh? Penuh. Ini yang disebut dengan gaspol. Betul ya? Kalau kita ngegas, udah digas terus gasnya pol, itu yang namanya gaspol. Tuhan mau, karena ini tanda-tanda zaman sudah begitu nyata, Tuhan mau kita ini menjadi orang yang gaspol untuk Tuhan dan pekerjaannya dan proyeknya. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap. Kata segenap itu separuh-separuh atau full? Pol. Dengan segenap hatimu, gaspol hatimu, dan dengan gaspol jiwamu, dan dengan gaspol akal budimu, dan dengan gaspol kekuatanmu. Tuhan mau kita menjadi orang yang kepada Tuhan itu serius banget. Sampai full, sampai pol. Segenap hati kita. Segenap jiwa kita. Segenap akal budi kita. Segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang sama Tuhan itu benar-benar pol, maka kita akan sangat cepat untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ada perusahaan yang kerjanya 3 shift atau 2 shift atau 1 shift. Yang 3 shift pasti hasilnya jauh lebih besar. Betul nggak? Nah, Tuhan mau, yuk kita ini sudah akhir zaman, jangan kita santai-santai. Jangan kita jadi orang yang justru mengalihkan perhatian kita kepada yang lain dan bukan kepada Tuhan. Tuhan harus yang menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Sama Tuhan tuh benar-benar mesti gaspol dengan Tuhan. Sehingga makin hari kehidupan kita, gaya kita, model kita, karakter kita akan menjadi serupa dan segambar
dengan Dia. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak gaspol dengan Tuhan, lihatlah hasilnya. Seperti lagu yang mungkin mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Sudah waktu berlewat begitu, tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tapi karakter kita, iman kita kepada Tuhan tidak bertumbuh. Kita nggak bisa cuma diam di tempat. Masalahnya apa? Masalahnya tantangan itu lebih besar. Kalau arusnya lebih besar, maka daya untuk daya dorongnya ini harus lebih besar. Nggak bisa sama. Persoalan dulu dengan persoalan sekarang itu nggak sama. Persoalan sekarang lebih besar. Karena lebih besar, maka daya dorong kita itu harus lebih besar. Supaya apa? Kita bisa ada maju. Kalau kecepatan angin itu yang dorong mobil kita itu 60 km per jam. Nah kalau kita kecepatannya cuma 60, ya diam di tempat. Apalagi kalau kecepatan kita 50, maka kita mundur 10 kilo dalam sejam. Kecepatan kita harus lebih dari itu. Makin hari makin lebih, makin hari makin lebih. Sehingga apa? Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang orang waktu melihat kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan yang berikut, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Gaspol, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati kita, nggak separuh-separuh, nggak seperapat, nggak 3/4, nggak juga 5/6, 90%, enggak. Kalau benar-benar full, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan Dia. Karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Nggak bisa separuh-separuh. Ini yang Tuhan mengatakan bahwa ayo lakukan dengan segenap. Karena waktu kita nggak lakukan dengan segenap, maka kita akan amblas dengan apa? Dengan arus dunia ini. Iblis tahu kekuatan kita. Dia tahu persis karena dia punya kuasa. Dan dengan kekuasaannya itu dia akan lawan kita. Dan kalau kita nggak betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya seperti untuk Tuhan, maka hasilnya tidak akan pernah sampai mempermuliakan nama Tuhan. Yang berikut di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan biarlah roh kita menyala-nyala di dalam kita melayani Tuhan. Karena pada waktu kita melakukan ini dengan roh yang menyala-nyala, hasilnya pekerjaan pelayanan Tuhan akan tumbuh dengan pesat. Karena kalau kita melayani dengan api yang padam, kita melayani dengan ya begitu saja, tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, maka hasilnya akan apa? Hasilnya akan zong. Bahkan mungkin bukan cuma zong, tapi hasilnya justru apa yang kita lakukan menjadi batu sandungan. Mari saudara, kita mau betul-betul serius dengan hal ini. Karena apa? Kita nggak tahu. Udah akhir zaman, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Apakah hari ini? Apa besok? Apa 10 tahun? Apa 50 tahun lagi? Kita nggak tahu. Tapi anyway, setiap saat
kita siap waktu Tuhan panggil kita. Saat apa? Siap setiap saat. Dengan apa? Jangan sampai kita datang di hadapan Tuhan seperti orang yang baru diambil dari apa? Dari kebakaran. Bajunya compang-camping, kotor, muka kita juga kotor karena apa? Baru dari api. Malu nanti kalau ketemu Tuhan dengan seperti itu. Mari kita mau tampil cantik seperti mempelai di hadapan Tuhan. Dengan cara, yuk kita mau mengasihi dia dengan segenap, dengan gaspol. Kita mau melayani dengan roh yang menyala-nyala. Kita mau lakukan segala sesuatu betul-betul seperti untuk Tuhan. Nah, jadi yang namanya gaspol ini, dia tuh enggak separuh-separuh. Yang namanya gaspol tuh benar-benar full. Coba sekarang gimana kita? Kita yang bisa ngecek diri kita masing-masing. Dulu kita mungkin pada waktu kita masih cinta mula-mula. Ya gak tahu hari ini apakah masih ada cinta mula-mula itu. Dulu kalau hari Minggu mau ibadah tuh hatinya itu penuh dengan gairah. Saudara tahu yang namanya ada gairah yang luar biasa untuk hari Minggu aku mau ketemu Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau duduk dengar firman, aku mau menyanyi segenap kekuatanku, segenap hatiku untuk melayani Tuhan. Apakah itu masih ada sekarang di dalam kehidupan kita atau sudah mulai surut? Apakah kita mungkin dulu kita lakukan apa-apa betul-betul pokoknya untuk Tuhan, pokoknya ini untuk Tuhan. Tuhan ini pokoknya murni, Tuhan tahu hatiku, aku lakukan ini semata-mata untuk Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, coba dicek apakah kita masih on the track? Apakah kita masih melakukan itu betul-betul untuk Tuhan dan tidak beralih untuk diri kita sendiri? Mungkin dulu kita melayani dengan Roh Kudus. Tapi cek hari ini, apakah betul kita masih melayani Dia dengan Roh Kudus yang menyala-nyala atau sudah berubah menjadi rokok kudus? Coba dicek di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau belajar, ya. Kita mau belajar sebetulnya hal-hal apa yang bisa memadamkan kita, yang bisa menyurutkan kita, yang bisa membuat kita nggak maju, tapi justru malah makin mundur. Kalau gimana kita maju, saya tahu, saudara pasti udah tahu. Oh, mesti begini. Tetapi majority orang sering kali berpikir justru kepada hal-hal yang enggak, yang negatif-negatif. Kita akan lihat sebetulnya apa sih yang bikin kita apinya jadi padam. Apa yang bikin kita yang dulunya tadi dengan sungguh-sungguh sekarang separuh-separuh. Yang dulunya betul-betul mengasihi Tuhan sekarang sudah enggak lagi. Yang dulunya penuh percaya yang sekarang udah mulai separuh-separuh percaya. Yang dulu begitu bergairah sekarang sudah menjadi suam-suam kuku. Yuk kita belajar apa yang membuat pada akhirnya kita enggak lagi bisa maju, bahkan mundur. Yang pertama adalah kita memiliki jadwal yang enggak seimbang. Jadwal apa? Kita banyak melayani tetapi kita kurang intimasi hubungan kita dengan Tuhan. Ini hal yang pertama. Berapa banyak orang yang dipikir begini, yang penting pokoknya saya pelayanan. Dipikir dengan pelayanan, maka kita akan maju. Jangan salah. Tapi perhatikan hal yang berikut. Kalau pelayanan tidak di backup, tidak diikuti dengan apa? Hubungan dengan Tuhan yang kuat. Pasti jebol. Pasti. Bisa itu apa PPT-nya?
Jadi dipakainya banyak kayak HP, tapi nggak pernah di charge. HP terus kita pakai, tapi nggak di charge. Ini lama-lama ya habis. Kita lihat orang yang melayani tidak di backup dengan hubungan, maka ujung-ujungnya seperti apa? Marta. Saudara tahu Marta, Tuhan pokoknya aku mau, Yesus pokoknya aku mau begini, aku mau berikan. Wah, masak pol-polnya dia masak. Tapi dia gak backup dengan hubungan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Marah. Berapa banyak orang, saya di gereja, saya sering kali bilang, saya gak suka kalau lagi ada acara penting. Biasanya kalau bukan penting sih, kalau lagi ada event khusus. Misalnya Paskah, Natal, ulang tahun gereja, tahun baru, pokoknya begitu itu event khusus. Nah biasanya kalau event khusus kan banyak tuh, yang choir, yang drama, yang macam-macam, tamborinnya juga yang lebih spesial, apanya semua lebih spesial. Akhirnya apa? Pada waktu nyanyi ibadah sama waktu firman Tuhan, nggak ada yang konsen. Pada waktu ibadah berlangsung, di belakang layar sibuk. Oh iya, brosnya, ininya, make upku udah bener belum? Ininya gimana? Nanti kamu jangan lupa ya, waktu ini mesti begini ya. Terus koordinasi tekniknya, begini. Jangan lupa, nanti begini. Ini enggak ibadah. Gimana? Yang begini, ini kalau begini, ini pasti jebol. Jebolnya dengan apa? Akhirnya waktu kita melakukan pelayanan, tapi itu gak membawa kemajuan. Justru waktu pulang kita capek, kesel, jengkel. Aduh, aku gregetan nih sama dia. Dia kok bisa begitu? Padahal udah dibilangin, mestinya begini. Kenapa lagi dia begini? Pulang bukan dengan bahagia, pulang bukan dengan sukacita, pulang bukan dengan lebih lagi dekat sama Tuhan. Pulang justru dengan emosi yang capek. Nggak pulang nggak bawa apa-apa. Apa kebenaran firman Tuhan? Nggak tahu. Pada waktu nyanyi, di mana kita waktu nyanyi seharusnya memberikan pujian kepada Tuhan, kita dibawa semakin dekat dengan Dia. Nggak terjadi. Pulang capek. Baterainya turun. Bukan malah baterainya malah naik. Enggak, justru turun. Karena apa? Terus. Sedikit-sedikit pasti kecewa. Orang yang gak punya hubungan dengan Tuhan yang baik, pasti dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit sakit hati. Maunya mendominasi. Kalau ada orang kayak gini, marah, pore, mencucu, gak pindah gereja. Ini ciri-ciri dari orang yang mau melayani, tapi gak punya hubungan dengan Tuhan. Buffernya kurang. Kalau sampai yang begini, dicotek sedikit aja sama iblis, langsung kelepek. Gampang sekali untuk ini. Berapa banyak orang, bagaimana mau pelayan? Enggak, sudah enggak pakai pelayanan percuma. Aku pelayanan malah begini. Ya, ini adalah tanda pada waktu kita ambil bagian di dalam pelayanan, kita enggak membackup diri kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang muncul bukan lagi kasih, tapi yang berseberangan dengan kasih. Yang muncul bukan lagi sukacita, mau melayani, saya melayani. Aduh, perasaan baru kemarin deh aku melayani. Kenapa ya aku lagi? Aduh aku pusing deh begini. Aduh sih itu kenapa sih enggak? Isinya cuma mengeluh, enggak ada sukacita. Komplain demi komplain. Damai enggak ada. Pokoknya yang namanya buah roh udah hilang. Itu cirinya, makanya gampang sekali. Kenapa iblis paling nembak, paling target justru orang-orang yang ada di sini nih. Nih yang ada di mimbar-mimbar ini nih. Apalagi hamba Tuhan, paling sudah. Yang namanya hamba Tuhan tuh tiap hari
ibaratnya bendino diurek, diengkrek, cek apa? Cek jatuh. Makanya hati-hati, nggak bisa kita lakukan pelayanan ini itu. Jadi ini, jadi itu, koordinator ini, koordinator itu. Tapi kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, amblas kita. Pasti. Ya. Tapi kebalikannya juga nggak boleh. Kita nggak ambil bagian di dalam pelayanan, nggak ngapa-ngapain, cuma jadi jemaat yang melebu, mangap, mingkem mule, cuma jadi jemaat yang cuma datang, duduk, manis, nggak ngapa-ngapain. Cuma apa? Dengar firman, naikkan pujian, terus nge-charge. Bayangin, saya berapa kali ganti HP hanya karena apa? Kalau dicolokin saya hobinya malam. Nanti pagi baru dicabut. Nggak perlu ditungguin. Jadi orangnya bilang, Mbak, ini loh Mbak yang bikin rusak. Mbak nih baterainya gembung. Nih pasti sering dicolokin. Terus kalau udah 100 nggak langsung dicopot. Mbak mending yang 90 dicopot daripada 100 lebih. Ini yang bikin baterainya jadi rusak, jebol. Sama, kita cuma dengar karena Tuhan panggil kita bukan cuma untuk datang bagi Dia. Tapi Tuhan panggil kita juga untuk pergi bagi Dia. Lakukan sesuatu. Jangan cuma mendengar. Mendengar untuk apa? Untuk dipraktekkan di tengah-tengah komunitas kita. Amin. Amin. Ya, yuk mari kita jadi orang-orang yang jangan cuma di-charge tapi gak dipakai. Atau jangan cuma make terus tapi gak di-charge. Kita mau imbang. Kita mau balance. Saya kalau mau terima pelayanan tiap hari pasti ada. Tapi saya tetapkan diri tidak. Kenapa? Karena saya mau punya waktu bersendirian dengan Tuhan. Saya mau pikiran saya gak cuma pikir, aduh khotbah apa ya, aduh ini apa, wah ini gimana. Saya gak mau dipenuhi dengan itu. Udah, saya ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Refresh, di-charge lagi. Supaya apa? Pada waktu menyampaikan firman, ada sesuatu lagi yang apa, ada sesuatu yang baru. Karena apa? Karena di-charge lagi ya. Jangan lupa ya, kita nge-charge tapi jangan di-charge terus, cabut tuh charge-nya ya. Juga melayani. Coba colek kiri kanan, jok lali di-charge lo ya. Tapi jok lali dipateni lo ya. Ya, mulai lagi dengan yang berikut. Oke, yang berikut adalah mesti kita menjadi orang yang kalau ada noda nih cepat diberesin. Kita mundur karena apa? Karena ada noda-noda yang gak diberesin. Noda apa sih yang gak diberesin? Dosa. Kita tahu kalau kita bersalah di hadapan Tuhan, dosa, dan kita gak beresin dosa ini, maka firman Tuhan bilang apa? Apa yang bikin Tuhan tuh gak dekat dengan kita? Ya pelanggaran-pelanggaran kita, ya dosa-dosa kita. Kalau di sini ada dosa, bagaimana Tuhan mau kerja dengan maksimal di dalam kehidupan kita? Karena ada dosa, itu yang jadi penghalang. Sehingga apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang dari Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang dari bapaknya dosa. Itu sebabnya ada gimana dikit langsung, gimana dikit langsung, gimana dikit langsung beresin. Jok sampai 7 turunan gak diselesaikan. Jangan sampai gitu. Ada dikit, aduh rasa gak enak. Orang yang tahu Daud pada waktu ini kan Daud antara hidup dengan mati nih. Karena apa? Dia mau dibunuh sama Saul. Dia mau dibunuh. Waktu dia mau dibunuh sama Saul, satu kali dia punya kesempatan untuk bunuh Saul. Tapi dia gak mau bunuh Saul. Dia cuma potong jubahnya, ujungnya dipotong itu. Harusnya waktu kita dipotong itu, kalau orang kita mah bilang, aduh mestinya Saul tuh ban-ban kamsya sama aku. Mestinya Saul tuh terima kasih sama aku.
Masalahnya apa? Aku gak bunuh dia, aku cuma. Tapi waktu Daud potong itu. Jedak, jeduk, jedak, jeduk, jedak, jeduk, jedak, jeduk, jedak. Aduh kenapa aku begini? Aduh kenapa begini? Sensitif sekali. Kalau kita semakin ada dosa kita langsung beresin. Ada dosa kita langsung. Maka apa? Kita akan menjadi orang yang sangat sensitif dengan dosa. Dan akhirnya apa? Tuhan bisa pakai kita dengan enak. Gak usah malu untuk say sorry. Kalau memang gini. Kalau memang kita ada salah. Langsung aduh kenapa tadi aku begitu ya. Langsung say sorry. Gak hina kok untuk ngomong sorry. Justru orang yang salah dan tidak berani untuk minta maaf. Itu justru orang yang hina. Itu justru orang yang pada akhirnya Tuhan tidak pernah bisa pakai. Ya. Jadi yuk kalau ada dosa beresin. Gak usah nunggu besok. Gak usah nunggu ntar doa Bapak kaminya kan besok. Tiap pagi. Ya udah nunggu besok aja. Jangan nunggu besok. Begitu ada beres. Begitu ada beres. Yang kedua konflik. Ya ada konflik. Nah konflik gak bisa dihindari. Konflik pasti ada. Karena apa? Gak usah kita deh. Suami istri aja sering berantem kok. Karena apa? Kita tumbuh dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kita punya nilai-nilai yang berbeda. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kita punya keinginan-keinginan yang berbeda. Itu yang menyebabkan akhirnya apa? Konflik. Yang satu pokoknya anak mesti disekolahin yang terbaik. Yang satu ngomong kok usah. Ini saya pernah konflik dengan Pak Gatun. Pokoknya anak kita mesti di sekolah yang terbaik. Pak Gatun ngomong gini, gak usah aku juga dulu di kampung bisa jadi dokter. Lah kan terus jadi ya apa? Pokoknya nilai harus gak boleh di bawah 9. Harus 9, kalau bisa 10. Pak Gatun ngomong, apalagi waktu olahraga itu dapat nilai kurang baik ya. Saya muara, bagaimana sih olahraga aja gak bisa. Makanya begini. Pak Gatun ngomong, gak apa-apa, papa dulu juga olahraga gak bisa. Aduh, bayangin ya dulu nih kita konflik betul. Kenapa sih begitu? Kenapa begini? Ada perbedaan-perbedaan. Tapi yuk kita belajar. Pada waktu konflik-konflik itu ada, yuk cepet diberesin. Kalau memang orang itu gak mau ngeberesin, ya sudah. Itu urusan orang itu dengan Tuhan. Tapi minimal dari diri kita beres. Gak ada. Jangan sesuatu apa dibikin konflik. Sesuatu apa dibikin konflik. Sesuatu apa dibikin konflik. Saya dulu gregetan banget. Ya memang ya. Mungkin ya saya gak tahu juga. Tapi ya Pak Gatun kalau ditanya juga gak tahu ya. Pak Gatun tuh hobi main air. Bener-bener. Air tuh kalau suruh cuci mobil itu bukan cuci mobil, mandi dia. Ya cuci ya terus badannya diinin. Pokoknya dia main air. Saya bilang, Pak kenapa sih hobi banget air dibuang-buang. Biar kata kita tinggal di Sati gak bayar air. Tapi mikir dong jangan buang-buang air. Gak apa-apa ini pokoknya kalau sudah air tuh aduh. Saya kalau udah begitu tuh sering sekali saya videoin. Saya kirim nih ke anak saya. Lihat nih papa nih, ini masa kecil kurang bahagia nih lihat nih ya. Nih lihat tuh kayak begitu. Dibikin konflik. Tapi itu saya mikir-mikir. Lapo pekoro air aja kok dibikin rame. Agak wis. Jadi kalau ini Pak mau cuci mobil. Ya wis dia kalau cuci mobil copot ya gitu. Wis tak kasih selang. Tak beliin selang malah selang yang rodok gede gak yang kecil ya. Selang sing rodok gede wes mandi yo pisan. Waktu dia main air begitu saya ngelihat yo seneng ya. Wes puji Tuhan suamiku seneng ya. Akhirnya saya ya melok seneng. Jangan perkara baju aja yang satu Natal maunya merah. Yang satu maunya kuning. Begitu dibikin rame. Pekoro sing satu makanannya maunya roti aja sing praktis wis dusan. Sing satu maunya gak pokoknya mesti prasmanan mosok dus-dusan. Begitu ya di pekoro rame. Opos titik di pekoro rame. Opos titik pekoro rame. Gak usah sembarang kali dibikin rame. Prinsipnya gini.
kalau itu tidak berhubungan dengan surga dan neraka, tidak berhubungan dengan hidup kekekalan, ojo digawe gemeder. Jangan dibikin rame. Amin. Ya, jangan dibikin rame. Kalau dia mau rame, itu urusannya dia. Pokoknya kita sudah beres, tuntas. Kalau ada orang yang macam-macam kepada kita, yuk kita mau beresin pikiran kita dengan mengatakan gini, oke. Dia begitu, puji Tuhan. Tuhan lagi mau ngetes aku. Apakah aku ini meresponi karakternya sebagaimana kalau Tuhan mengalami semua itu. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita ya. Jadi orang pikir itu konflik, kita mah enggak. Ini justru menjadi batu pijakan buat kita untuk kita lebih. Sehingga apa? Beres. Gak ada noda. Yang berikut adalah masalah. Ya, masalah. Siapa orang yang gak punya masalah? Pasti punya masalah. Gak mungkin orang gak punya masalah. Namanya kita hidup masih di dunia. Belum sempurna. Masih ada iblis yang bikin macem-macem. Tapi masalah jangan dibikin masalah. Masalah jangan dibikin noda. Masalah itu dibikin noda kalau apa? Begitu ada masalah, kita mulai bimbang dengan kasih Tuhan. Kita mulai bimbang dengan apakah Tuhan sanggup menyelesaikan persoalanku. Itu jadi noda. Tapi kalau ada masalah, justru pikiran kita positif dengan mengatakan thank you Tuhan. Terima kasih. Tuhan rupanya lagi mau bikin mujizat. Tuhan rupanya lagi mau menyatakan kuat kuasanya melalui persoalan yang aku hadapi ini. Sehingga apa? Beres. Jangan dosa, konflik, masalah itu jadi noda di dalam hidup kita. Sehingga kita gak bisa melesat. Berapa banyak orang pada waktu masalah akhirnya mau doa gak bisa. Berapa banyak orang yang waktu ada konflik akhirnya mau doa gak bisa. Berapa banyak orang waktu dosa akhirnya waktu nyanyi hambar nyanyinya. Kenapa? Karena itu jadi noda. Yuk, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai itu jadi noda. Supaya apa? Kita bisa tol, jalan terus. Amin. Ya, yuk yang berikut. Nah ini Yesaya 59 bilang. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang berikut adalah apa? Gaya hidup yang gak mendukung. Ada gaya hidup yang mengal. Pada waktu kita dikelilingi orang-orang yang tidak punya gairah kepada Tuhan. Pertemanan kita, komunitas kita, enggak kita pilih. Kita boleh bergaul dengan siapapun, kita boleh kenal dengan siapapun. Tetapi komunitas yang dekat, kita mesti pilih. Lingkungan yang seperti apa, kita harus pilih. Jangan kita bergaul deket. Jangan kita ngegeng. Jangan kita menjadi satu grup dengan orang yang gak punya gairah. Sehingga apa? Pada waktu kita ada persoalan. Mereka bilang gini, iya memang hidup emang tambah susah. Aduh wis pusing dah kayak begini. Nah, akhirnya apa? Kita tambah meleot. Kita tambah turun. Tapi kalau kita punya lingkungan pertemanan yang begini. Orang-orang yang bergairah. Pada waktu kita, kenapa kamu kok susah kelihatannya? Aduh aku ada masalah. Udah, aku juga dulu pernah punya masalah. Tapi Tuhan tolong, ayo kita berdoa bersama-sama. Nantikan bagaimana Tuhan. Nah ini kan jadi bergairah. Pilih teman kita. 1 Korintus 15 ayat 33 ngomong apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Di komsel-komsel itu komsel-komsel tuh unik. Di tempat saya ada komsel-komsel pokoknya gini. Kalau ada orang yang hobi foto, masukin di komselnya itu. Pasti cocok. Karena komsel itu isinya apa? Foto, tiada hari tanpa foto. Ke gereja aja baru masuk cekrek. Nanti udah selesai ibadah cekrek. Entar sama ini cekrek.
Pokoknya kalau cari dokumentasi, cari di Komsel itu. Tapi ada Komsel lagi yang hobinya apa? Makan aja. Tiada Komsel tanpa di rumah makan. Pokoknya setiap Komsel, entar rumah makan ini, entar rumah makan ini. Saya bilang, itu benar-benar bahas firman Tuhan apa enggak? Bahas Bu, tenang Bu. Jangan takut Bu. Kita biar di sini juga kita bahas firman Tuhan Bu. Oke kalau begitu. Tapi hobinya makan. Sampai ke ujung juga dicari itu tempat makan. Jadi kalau kita mau ngadain acara kaum wanita apa? Tanya sama Komsel itu. Yang enak di mana? Yang murah di mana? Oke di mana tempatnya? Mereka pasti tahu. Coba jadi cari orang yang gak hobi makan, masukin di Komsel itu. Alah, umurnya gak sampai sebulan mental pasti. Karena apa? Nah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang apa? Yang gak punya gairah di dalam Tuhan, maka apa? Kita juga pasti energinya habis. Kita juga akan tambah lama. Yuk, mari kita pilih teman bergaul kita yang dekat, close friend kita. Dengan apa? Dengan orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan supaya kita bisa ke bawah. Ya, jadi yuk kita mau jadi orang-orang next PPT-nya, kita mau jadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh yang gaspol di hadapan Tuhan, yaitu apa? Penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus, sebagaimana Yohanes 16 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bergaul. Kuncinya waktu kita terus penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk menjadi apa? Gaspol dengan Tuhan, gaspol dengan lingkungan kita, gaspol dengan pekerjaan pelayanan kita, gaspol di segala tempat. Karena apa? Dia akan bawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan membawa kita kepada apa? Kemuliaan Allah. Amin. Yuk saudara, ya mari kita masing-masing kita mau ingatkan satu dengan yang lain. Gaspol, ayo gaspol, ayo gaspol. Waktunya nggak tahu lagi lo kapan. Opo meneh sing wis tuwek-tuwek ojo biayaan ya. Sing wis tuwek-tuwek ojo pencilatan macem-macem. Wis ayo coba macem-macem. Mbek mantu gemeder ae ojo wis salah. Yo mbek mantu gemeder, mbek tetangga gemeder, mbek sapa ae gemeder. Oh wis salah, wis tuwek, ojo macem-macem. Yang muda kita nggak tahu umur. Betul ya? Kita nggak tahu umur, oke? Yuk mari kita setiap kita gaspol supaya anytime Tuhan datang, kapanpun Tuhan datang, kita siap. Dan kita siap dalam bentuk cantik karena kita menjadi mempelainya Allah. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami kalau kami tidak begitu peduli dengan kehidupan kerohanian kami. Kami gak peduli apakah kami saat ini di dalam posisi yang maju atau diam atau mundur. Kami tidak terlalu peduli apakah kami maju dengan kecepatan yang pelan atau dengan kecepatan yang pol. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang peduli. Kami tidak mau menghabiskan waktu-waktu kami, kehidupan kami untuk memikirkan hal-hal yang di dunia ini yang satu kali kami tidak akan membawa apapun itu. Kami mau sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Kami mau betul-betul bergantung dengan Roh Kudus. Kami mau betul-betul Tuhan bersandar kepada Roh Kudus.
Kami mau betul-betul Tuhan memfungsikan Roh Kudus itu betul-betul di dalam kehidupan kami. Sehingga Roh Kudus akan membawa kami kepada kebenaran. Demi kebenaran, demi kebenaran, dan demi kebenaran. Sehingga dimanapun kami berada, hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dan pelayanan kami akan boleh sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang akan membawa kemajuan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the kingdom.